Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi terlibat kejar-kejaran dengan terduga pelaku tawuran di Makassar. Anggaran operasional Dinas Lingkungan Hidup habis, sampah di sejumlah lokasi di Pangkep dibiarkan menumpuk. Nominal pagu makan bergizi gratis turun, dapur pengolahan MBG di Makassar berhenti beroperasi. Ya, kita awali informasi pertama, polisi terlibat kejar-kejaran dengan terduga pelaku tawuran di Makassar. 2 pemuda diamankan untuk jalani pemeriksaan. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan mengejar terduga pelaku tawuran di Jalan Manuruki Raya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya aksi tawuran. Petugas berhasil mengamankan 2 pemuda yang diduga terlibat dalam tawuran tersebut. Dikonfirmasi pada Senin malam, Kanit Resmo Polda Sulawesi Selatan AKP Wawan Suryadinata menyebut 2 pemuda yang diamankan telah dibawa untuk jalani pemeriksaan lebih lanjut. Anggota bergerak cepat sehingga didapatilah 2 orang yang diduga melakukan perang kelompok, kemudian diamankan di pos Resmo. Untuk penanganan terhadap 2 orang ini bagaimana? Untuk penanganannya 2 orang terduga tersebut dibawa ke pos Resmo, kemudian dilakukan interogasi, diserahkan ke Polsek Tamalate. Petugas turut menyita barang bukti 1 unit handphone dan 2 unit sepeda motor milik terduga pelaku. Raisa Abu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, untuk mencegah maraknya tawuran di Makassar, polisi menggelar patroli dengan kendaraan taktis dan sepeda motor. Patroli juga melibatkan TNI, Satpol PP, dan warga. Tawuran yang melibatkan kelompok pemuda sedang marak terjadi di sejumlah lokasi di Makassar. Di antaranya Kecamatan Talo, Kecamatan Manggala, Kecamatan Rapocini, dan Tamalate. Untuk mencegah tawuran, polisi bersama TNI, Satpol PP, dan warga menggelar patroli skala besar. Tim gabungan menggunakan rantis dan motor. Mereka menyisir kawasan yang dianggap rawan tawuran pada malam hari. Polisi akan menggunakan pendekatan preventif jika bertemu dengan warga yang masih berkumpul di jalan. Selain patroli, Polrestabes Makassar juga menempatkan anggotanya berjaga di sejumlah titik. Ya patroli dari saya, jadi patroli kita secara bersama-sama, ya skala besar begitu ya, muter gitu ya. Tentu tindakannya kan mulai dari preventif nih, menyampaikan kepada masyarakat ya, masuk ke rumah jangan kumpul-kumpul ya, jangan. Polisi akan tindak tegas setiap pelaku tawuran demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di Makassar. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Informasi berikutnya, seorang polisi gadungan di Goa nyaris dihakimi massa karena mengancam pengendara motor dengan senjata. Setelah diperiksa, senjata itu ternyata hanyalah korek api. Pria berseragam provos ini adalah AK. Ia hampir saja dipukuli oleh warga setelah mengancam pengendara motor dengan senjata api di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Goa pada Senin dini hari. AK sempat menodongkan pistol ke pengendara membuat warga marah. Setelah mendapat laporan, polisi tiba di lokasi dan mengamankan AK. AK dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Belakangan diketahui AK merupakan petugas keamanan di perumahan di wilayah Palangga. Senjata api yang dibawanya bukan senjata sungguhan, melainkan hanya korek api. Menggenggam benda yang menyerupai senjata api. Sehingga pada saat itu terjadi perdebatan, cekcok antara pengendara motor dan AK, dan saat itu juga warga yang berada di TKP langsung berkumpul mengerumuni kedua orang tersebut. Itu senjata memang senjata api atau apa, Pak? Setelah kami amankan, kami bawa ke kantor
senjata ini kami periksa dan ternyata benda yang menyerupai senjata api tersebut adalah senjata mainan. AK diperiksa di Satreskrim Polres Goa. Sementara korek api berbentuk pistol yang digunakan untuk mengancam warga disita sebagai barang bukti. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Ya, petugas damkar lagi-lagi melakukan aksi heroik. Mereka evakuasi 3 ular sanca berukuran besar yang masuk ke permukiman di Maros sehingga meresahkan warga. Diduga ular itu keluar dari sarang lantaran alih fungsi lahan. 3 ekor ular yang muncul di kawasan permukiman padat penduduk di Kecamatan Tanralili Maros. Satu persatu dievakuasi oleh petugas damkar pada Minggu malam. Keberadaan ular sanca berukuran besar ini meresahkan warga, sehingga warga melapor ke damkar. Damkar mengerahkan 5 personil animal rescue. Mereka sangat berhati-hati karena ular agresif. Hewan melata itu sesekali menyerang petugas. Akhirnya ketiga ular berhasil ditangkap dalam waktu 1 jam dengan peralatan seadanya. Kemunculan 3 ular sanca di permukiman warga diduga disebabkan alih fungsi lahan. Habitat ular digusur oleh proyek pembangunan perumahan. Penyebab munculnya itu karena di sana daerah sementara dalam pembersihan karena akan dibangun perumahan. Sehingga alternatif kemungkinan ular itu keluar mencari tempat untuk tempat tinggal sementara. Lokasi habitatnya terancam punah ya Pak, begitu ya? Bisa jadi karena di sana itu hampir beralih fungsi lahan menjadi perumahan. Setelah dievakuasi, ketiga ular sanca dibawa ke Makodamkar Maros untuk selanjutnya diserahkan kepada BKSDA Sulawesi Selatan. Nantinya ketiga ular sanca akan dilepas liarkan di habitatnya yang jauh dari permukiman. Raisa Habu melaporkan dari Maros.